media komunikasi meliputi 5 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan. Fungsi utama dari setiap kegiatan media komunikasi ialah mendidik. Oleh sebab memberikan pengaruh-pengaruh, pendidikan itu sendiri dapat ditafsirkan dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit. Dalam arti yang luas, oleh karena media komunikasi memberikan pengaruh-pengaruh atau nilai-nilai yang baik kepada masyarakat luas. Pendidikan bukan saja berlangsung di dalam sekolah, akan tetapi juga berlangsung di luar sekolah, di dalam semua interaksi sosial. Surat kabar sebagai media pers berfungsi mendidik masyarakat agar dapat berpikir kritis. Berita berkala tentang keluarga berencana, tentang bimas, dan lain-lain. Mendidik masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan dan sebagainya. Jadi kegiatan media komunikasi itu langsung atau tidak langsung berfungsi sebagai pendidik masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi sosial. Media komunikasi bukan saja memberikan informasi yang autentik dan pengalaman dalam berbagai bidang kehidupan, akan tetapi juga memberikan konsep yang sama kepada tiap orang. Pengaruh langsung pada hal ini ialah akan memperluas pergaulan, memperluas pengenalan dan pemahaman tentang orang, adat istiadat, cara bergaul, dan segala sesuatu tentang daerah. Hal ini sangat bermanfaat bagi perluasan pergaulan hidup dan memupuk rasa persatuan dan saling menghargai di kalangan anggota masyarakat. Berita dari radio dan televisi dapat dihayati oleh semua orang. Film yang selalu diputar di berbagai bioskop adalah contoh konkret di antara media komunikasi yang dapat menimbulkan pengaruh positif dalam pergaulan sosial dan pemersatu bangsa. Ketiga yaitu fungsi ekonomis. Pada masyarakat yang telah maju, penggunaan media komunikasi dikerjakan secara intensif, terutama dalam bidang perdagangan dan industri. Para pengusaha dan industriawan tidak segan-segan menyediakan anggaran biaya yang cukup besar sebagai bagian integral dan usaha mengembangkan dan memajukan perusahaannya. Media komunikasi mereka pergunakan baik dalam rangka meningkatkan produksi melalui pembinaan prestasi kerja secara maksimal maupun dalam rangka promosi dan pemasaran hasil produksi ke seluruh penjuru dunia. 4. Fungsi politis. Yang dimaksud dengan segi politis dalam hal ini ialah politik pembangunan. Pembangunan meliputi pembangunan fisik material maupun pembangunan mental spiritual. Pembangunan ini dilaksanakan baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat regional dan daerah sampai ke pedesaan. Suksesnya pembangunan ini tergantung pada banyak faktor, antara lain adanya partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan itu. Media komunikasi meskipun bersifat hiburan juga membawa pesan-pesan dakwah. Hal ini dapat terjadi karena media tersebut juga menjalankan fungsi keagamaan bagi khalayaknya. Oleh karena itu, ia dapat juga digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah kepada khalayak. Ia dapat juga menanamkan dan mengukuhkan nilai-nilai budaya, norma sosial, dan falsafah sosial. Walaupun demikian, bertolak belakang dengan kompimisan ini, para ahli memperingatkan bahwa tidak seluruh media komunikasi cukup fleksibel untuk digunakan bagi maksud-maksud dakwah, karena memadukan yang lama dan yang baru tidak selamanya dapat dilakukan dengan baik. Kadang-kadang hal semacam ini malah merusak media itu, sehingga kita harus waspada.